Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, selamat pagi. Hari ini kita memasuki hari ke-12 di tahun baru 2021. Mari hari ini kita jalani bersama Tuhan. Dia yang adalah pemimpin kita kepada keselamatan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu dalam diri Yesus Putra-Mu. Semoga kami senantiasa takjub dan bersujud menyembah Engkau dalam kebenaran melalui setiap tingkah laku kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dunia yang akan datang yang sedang kita bicarakan ditaklukkan oleh Allah, bukan kepada malaikat-malaikat. Sebab ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam kitab suci. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun untuk waktu yang singkat, engkau telah membuatnya hampir setara dengan Allah dan memahkotai Dia dengan kemuliaan dan semarak. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepada Yesus, tidak ada sesuatu pun yang dikecualikannya, artinya yang tidak ditaklukkan kepada Yesus. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Yang kita lihat ialah bahwa untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan sedikit di bawah malaikat-malaikat, tetapi oleh derita kematiannya, Ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya, dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya Ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut mereka saudara ketika Ia berkata, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah umat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya.
Engkau membuat anak-Mu berkuasa atas segala buatan tangan-Mu. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan margasatwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Engkau membuat anak-Mu berkuasa atas segala buatan tangan-Mu. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sambutlah sabda Tuhan bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagaimana sebenarnya sebagai sabda Allah. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berhadapan dengan Yesus, roh jahat merasa terancam. Padahal Yesus tidak pernah mengancam siapapun. Roh jahat itu yang merasuk dalam diri seseorang berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami?" Lalu roh jahat itu berkata lagi, "Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Saudara-saudari, roh jahat tahu siapa Yesus, bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah.
Apakah saudara-saudari juga tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah? Kalau Anda tidak tahu, Anda kalah dengan roh jahat. Tapi kalau Anda juga tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, Anda sama dengan roh jahat. Sebagai pengikut Yesus, kita harus berani tampil beda, tidak sama dengan roh jahat. Di mana letak perbedaannya? Kita harus tampil beda dari roh jahat dalam arti tidak hanya tahu, tetapi juga percaya. Seperti diakui atau dialami oleh Simon Petrus. Ketika ditanya oleh Yesus, apakah engkau juga akan mengundurkan diri? Dalam Yohanes bab 6 ayat 68-69, Rasul Petrus berkata, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Rumusannya sama, saudara. Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Tapi dia tidak hanya tahu, tetapi juga telah percaya. Ini yang harus membuat beda antara roh jahat dan pengikut-pengikut Yesus. Pengikut-pengikut Yesus harus tahu sekaligus percaya akan Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Tahu dan percaya adalah dua hal yang harus berjalan seiring, seimbang dalam kehidupan kita. Maka dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 158 dikatakan di sana, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus berusaha untuk mengenal lebih baik dan tahu lebih banyak. Dengan tahu lebih banyak, dengan mengenal lebih baik, akan percaya lebih baik lagi. Akan mencintai Yesus semakin baik lagi. Dan ini saudara-saudariku yang perlu kita lakukan di tahun refleksi ini. Semakin tahu, semakin mengenal, semakin percaya, semakin mencintai Yesus. Yang dalam bacaan pertama dikatakan bahwa Yesus adalah pemimpin kita kepada keselamatan. Mari kita lakukan hal ini. Semakin mengenal, semakin tahu, semakin percaya, semakin mencintai Yesus.